Halo everybody, Aga Kareba yang artinya apa kabar? Saya doakan semoga kalian dan beserta keluarga sehat-sehat dan selalu bahagia. Sekelompok remaja terdampar di laut lepas setelah mengalami kecelakaan, berharap adanya pertolongan hingga mereka ditemukan oleh kapal penangkap ikan. Akan tetapi, ada sesuatu yang tak mereka sadari bahwa kapal itu menyimpan rahasia mengerikan. Disclaimer dulu saudara, karena berhubung di film ini menampilkan pemeran yang lumayan vulgar, jadi saya harap kalian bisa memaklumi dengan bijak, jangan sampai pikiran kalian kemana-mana. Dan tanpa berlama-lama, karena saya juga harus mengantar ponakan saya ke sekolah, jadi inilah dia. Film ini dibuka dengan menyorot seorang wanita cantik bernama Kaya. Di usia yang masih sangat belia, dia sudah harus merawat keluarganya. Kaya memiliki seorang adik yang masih bocil dan juga seorang ayah yang bekerja sebagai nelayan. Tapi akhir-akhir ini mereka kekurangan uang bulanan dikarenakan perahu yang menjadi sumber penghasilan mereka telah rusak. Kaya, why can't I come with you today? Hey, Dad! Dad! Kaya kemudian berpamitan kepada ayahnya karena rencananya hari ini dia akan pergi dengan sahabatnya. Kaya juga sudah menyiapkan semua keperluan rumah, terutama sarapan sang ayah. Laki-laki ini sangat beruntung karena punya seorang putri yang sangat pengertian. Bahkan di saat remaja yang lain berpoya-poya dan menikmati kekayaan orang tua mereka, namun hal itu tidak berlaku pada Kaya. Dengan keadaan ekonomi yang terbilang pas-pasan bahkan kurang, Kaya sangat mengerti dan memaklumi kondisi keluarganya. Itu bisa dilihat ketika sang ayah memberikan uang jajan kepada Kaya. Dengan halus dia mengatakan kepada ayahnya, tabung aja uangnya bah buat beli ikan kering dan juga cabai rawit. Meeting Tessa. Treat yourself. No, seriously, that's fine. It's okay. I made you breakfast. There's eggs and toast in the kitchen. Thought I'd patch up the boat. Just hello. Singkat waktu, Kaya kemudian bertemu dengan sahabatnya yang bernama Tessa. Mereka berencana akan pergi bermain jet ski bersama dengan pacar Tessa. Meskipun dalam hal ini, Kaya hanya sebatas menemani. I know, I'm just saying. How'd you even meet? Wait until you see his friend. Okay, I don't need a fix-up, Tess. I know. Okay, just... Sesampainya mereka di sana, Kaya kemudian diperkenalkan dengan seorang pria bernama Sander, yaitu sahabat dari pacar Tessa. Di sini Kaya sempat berpikir untuk ikut setelah mengetahui bahwa mereka akan pergi bermain jet ski menuju pulau sebelah yang jaraknya lumayan jauh. Kaya mengatakan dia tak bisa pergi lama-lama karena harus menyiapkan makan siang sang adik dan juga ayahnya. Tessa kemudian meyakinkan sahabatnya itu untuk mau menemaninya. Lagian Sander juga mengatakan, tenang aja Neng Gelis, itu bisa diatur, kita bisa kembali sebelum jam makan siang. Ladies ready for the islands? We should be off the clock in what, like half an hour? Bahamas? Well, don't try to act too scared. Xander and I made the trip before sunset. Yeah, come on, Kaya, please. Dan berangkatlah mereka ke pulau yang dimaksud dan ada sedikit sentuhan asmara di sini, di mana terlihat dari tatapannya bahwa Sander memiliki perasaan kepada Kaya. Mungkin begitu pun sebaliknya, apalagi Tessa yang terus memancing-mancing yang membuat mereka malu-malu siput. Kaya! I think Xander's killing you! Xander, so sorry. Setibanya mereka di pulau itu dan seperti biasa, kegiatan apa lagi yang bisa mereka lakukan selain sudahlah. Tapi berbeda halnya dengan Kaya dan juga Sander, berhubung karena mereka masih dalam tahap PDKT, sehingga cuma cerita-cerita saja. Kaya kemudian menceritakan bagaimana kehidupannya sehari-hari yang bertugas menjaga sang adik dan juga merawat sang ayah. Bahkan Kaya sebenarnya anak yang sangat pintar karena dia sempat mendapat beasiswa renang, tapi kesempatan itu tidak dia ambil karena bagi dirinya, keluarga masih lebih penting daripada sebatas beasiswa. I don't know. Why not? My little brother, adding
brother and my Singkat cerita, setelah usaha PDKT itu akhirnya berbuah manis dan mereka bersenang-senang, mereka pun memutuskan untuk segera pulang. Di atas jet ski itulah Xander terus melirik Kayak, begitupun dengan Kayak yang terlihat malu-malu. Sedangkan pacar Tessa malah memamerkan kemampuan dan skillnya di depan mereka, hingga suatu insiden terjadi di mana jet ski yang Tessa tumpangi terbalik, dan sialnya Xander juga tidak memperhatikan apa yang ada di depannya sehingga terjadilah kecelakaan. Bisa saya pastikan bahwa pacar Tessa sudah tentu tidak akan selamat karena dilindas jet ski, sementara yang lain kecil kemungkinan masih selamat. Dan setelah sadar, Kayak pun lalu mencari teman-temannya, dan di sini Tessa masih hidup meskipun mengalami luka di bagian perut, sementara Xander dalam keadaan setengah sadar dan pacar Tessa sudah tidak ada harapan. Is gone, bro. Berjam-jam mereka terdampar di laut lepas, berharap ada secercah harapan atau pertolongan, hingga Kayak melihat dari kejauhan ada sebuah kapal ikan yang melaju dengan lambat. Dan untungnya pelaut itu melihat mereka dan langsung mengarah ke sana. Kayak pun meminta tolong agar pelaut itu menghubungi seseorang untuk meminta bantuan medis. Dan saya kasih tahu dulu saudara, sudah puluhan film yang saya tonton sehingga saya sudah sangat akrab dengan raut muka yang seperti itu. You sure? Yeah. Stay here with him. Tessa! Dan benar saja, baru beberapa menit yang lalu Tessa masih ada di sana dan kini telah menghilang entah kemana. Kayak pun mulai mencari-cari di mana kira-kira sahabatnya itu. Pelaut itu pun mengatakan bahwa Tessa baik-baik saja, Neng. Itu di toilet lagi boker. Sambil menunggu Tessa keluar, Kayak kemudian basa-basi menanyakan nama pelaut itu, berapa lama dia melaut, hingga Kayak menanyakan kapan mereka akan berangkat menuju daratan. Lalu tiba-tiba pelaut itu langsung membungkam mulut Kayak dengan obat bius. Setelah sadar dari pingsannya, mereka sangat panik karena bangun-bangun sudah berada di ruangan yang terkunci, apalagi ketika Tessa melihat sebuah ukiran yang bertuliskan "tolong" yang membuat dua wanita ini semakin ketakutan. Hingga pelaut itu pun membuka gerbang dan menyodorkan beberapa makanan. Kayak pun terus memohon-mohon agar mereka dilepaskan. Bahkan permohonan dari dua wanita cantik tak berdaya itu sedikit pun tak membuat si pelaut merasa iba. Ia bahkan malah membentak dan menarik kembali makanan tersebut. Please. He needs me. He's gonna be worried sick. Please. My rules. This is my goddamn boat. You don't comply once, no. Setelah beberapa saat, Kayak kemudian mendengar sesuatu dan dia yakin bahwa ada sebuah kapal yang sedang mendekat. Dan benar saja, seorang pria botak dengan menggunakan perahu karet kemudian naik ke kapal. Entah apa yang mereka bincangkan, saya juga tidak terlalu menyimak, hanya mendengar kata-kata organ, liver, dan ada sebuah foto yang pria botak itu berikan. Dan terdengar pula dari mulut si pria botak bahwa dia bekerja di klinik, tepatnya di Miami, dan juga terjadi transaksi tawar-menawar di sana, hingga bisa dipastikan Kayak dan Tessa akan dijadikan malpraktek dari seorang dokter gila yang dimana organ-organ mereka akan diperjualbelikan. Begitulah kira-kira. Chest trauma. Though she be but little, she is fierce. That's the best you're gonna get. Sesuai dengan hipotesa saya bahwa pria botak ini adalah seorang dokter, lebih tepatnya dokter bedah, yang dimana dalam hal ini Xander lah yang menjadi korban pertamanya.
Sementara di sisi bawah kapal, kayak berpikir kalau cuman diam begini, sama saja mereka tinggal menunggu giliran, dan ia pun berusaha untuk melepaskan gerbang kecil dengan mengikis-ngikis besi tua itu. Swam. Swam. One down. Setelah membunuh Sender, mereka pun menarik Tessa, dan di saat Tessa akan segera dieksekusi, kayak berhasil menjebol gerbang itu dan kemudian mengendap-ngendap masuk. Dia mencoba meminta bantuan melalui radio namun tidak ada jawaban, hingga kayak melihat Tessa yang telah siap dieksekusi. Dengan sigap kayak langsung mencari barang-barang apa saja sebagai senjata. Di sana ada pisau, ada kapak, ada penombak ikan. Tinggal pilih saja mana yang paling sakit damage-nya spesial untuk si botak. Step away from her. Saat si pelaut keluar dan melihat rekannya dalam hal ini adalah si botak sudah terkapar dan tak berdaya, siapa sangka bahwa pelaut yang suka makan udang ini tidak membuat otaknya menjadi otak udang. Dengan liciknya ia menusuk perahu karet itu sehingga Kaya dan Tessa tak bisa kabur. Dia lalu mencari persembunyian Kaya dan juga Tessa namun tidak ketemu, hingga dia menggunakan senter dan menyorot ke laut, dan terlihatlah mereka dengan susah payah melarikan diri. Pelaut itu pun langsung terburu-buru menyalakan mesin kapal, dan ternyata dia tidak lebih pintar dari Kaya, karena sebelum Kaya melarikan diri, dia sudah memotong-motong kabel kapal itu sehingga pelaut itu tak bisa mengejar mereka. Come on, Tessa. Sementara itu, Kaya yang tengah susah payah menarik Tessa dikarenakan perut Tessa mengalami luka sehingga memperlambat pelarian mereka, hingga pada akhirnya Tessa menyerah dan menyuruh agar Kaya meninggalkannya. Dengan terpaksa Kaya pun akhirnya meninggalkan sahabatnya itu dan berjanji akan meminta bantuan. Lalu tak lama kemudian Kaya melihat cahaya lampu dari sebuah kapal yang terapung. I'll come back for you. I'll come back for you. Kaya pun langsung meminta bantuan dengan menggunakan radio, dan kali ini ia mendapat jawaban dari para polisi pantai. Kaya diminta untuk mencari alat pemancar suar agar polisi bisa mengetahui lokasinya. Ia pun mulai mencari alat itu dan malah menemukan sebuah foto dari para korban malpraktek. Bahkan foto Kaya sendiri jelas terpampang di sana. Bisa diperkirakan bahwa kapal tersebut merupakan kapal milik si botak tadi yang sengaja ia tinggalkan agar rencana liciknya bisa lebih aman. Hingga akhirnya Kaya berhasil menemukan alat pemancar suar itu, namun persoalannya Kaya tidak bisa menggunakan alat tersebut hingga ia diminta untuk melemparkan alat itu ke dalam air. Dengan begitu alat itu pun akan menyala secara otomatis. It's not working. Lalu tiba-tiba Kaya mendengar langkah kaki di mana ternyata si pelaut sudah berada di kapal, dan terjadilah aksi endap-mengendap. Hingga akhirnya pelaut itu berhasil menangkap Kaya dan menusuknya dengan ketajaman belati yang membuat Kaya terkapar lemah. Namun tak sampai di situ karena tiba-tiba Kaya menembakkan pistol suar tepat di mulut pria itu. Dengan tenaga yang tersisa, Kaya kemudian melemparkan alat tersebut, dan sialnya alat itu tidak jatuh ke dalam air, dan perlahan Kaya juga sudah mulai kehabisan tenaga. Dan yang namanya pertolongan tidak selalu melewati manusia, tapi terkadang pertolongan itu bisa datang dari mana saja, dimana karena besarnya ombak yang membuat kapal itu kemudian bergoyang, dan akhirnya alat pemancar suar itu pun jatuh ke dalam air.
Pagi harinya, tepatnya jam 9 lebih sedikit, para polisi pantai itu pun sampai dan langsung memeriksa keadaan Kaya. Mereka hanya mengatakan kalau Kaya masih ada sedikit denyut nadi. Hingga tubuh mungil itu pun akhirnya memberikan tanda-tanda menyerah yang untungnya berkat dari pertolongan dari para medis, sehingga Kaya kembali menunjukkan secercah harapan hidup. Sementara Tessa yang kini masih berada di laut, ternyata dia masih bisa selamat, dan di adegan terakhir dari film ini yang memperlihatkan senyum dari dua sahabat ini yang akhirnya bisa menghirup udara bebas dengan aman. Dan itulah tadi alur cerita dari film Dead Sea, dan pesan apa saja yang bisa kita ambil dari film ini, silahkan ketik di kolom komentar. Ada sedikit pesan dari Kaya bahwa berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu, tetap utamakan keamanan dan keselamatan, karena yang namanya musibah tidak ada di kalender. Segitu dulu dari saya, dan sampai jumpa lagi di film selanjutnya.